Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabilisa Davanaida dari kelas Statistika Pendidikan B. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian nomor 3 dan 4 tugas UTS Statistika Pendidikan kelas B. Nah, sebelumnya kan sudah dicari data tunggal dan data kelompok dan sudah menemukan hasilnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal berikutnya, yaitu mencari rata-rata, modus, median, dan sebagainya itu. Nah, untuk yang nomor 3 ini, yang pertama kita akan mencari rata-rata. Rata-rata di sini kita akan membuat tabel dari interval X1 atau nilai tengah, frekuensi. Nah, yang intervalnya itu dimasukkan dalam nilai tengahnya itu ini dimasukkan yang sudah kita cari. Nah, ini frekuensinya juga dimasukkan dari 2 ke 1, 6. Nah, kita mencari X1 dan F1 ini, jadi hasil dari perkalian X1 dan F1 42 kali 2 84 dan seterusnya. Kemudian yang F1 ini kita jumlahkan, hasilnya 20 ini adalah semua data 20 orang, dan ini juga. Nah, rumus dari rata-rata sendiri yaitu X1 F1 dibagi F1 nya, jadi 1380 dibagi 20 sama dengan 69. Yang kedua, kita akan mencari median. Nah, kita membuat tabel, yaitu intervalnya itu sama seperti yang di atas, 38 sampai 46. Nah, setelah ini kita masukkan FK nya itu jumlah dari keseluruhannya, jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5 tambah 1 hasilnya 6, dan seterusnya sampai hasilnya itu 20. Kemudian rumus dari median sendiri itu yaitu L1 ditambah D dalam kurung N per 2 dikurangi stigma F dibagi frekuensi median. Nah, L1 nya sendiri itu adalah ujung bawah, terus D nya itu interval, N nya itu banyak data. Nah, sigma F nya itu juga frekuensi, dan frekuensi mediannya itu yang ini nanti kita akan cari. Nah, yang pertama kita akan mencari N per 2 nya dulu, jadi data 20 dibagi 2 sama dengan 10. Yang kedua, kita akan mencari kelas median. Kelas mediannya apa? Kita cari 10 ini ada di mana di sini. Ternyata di sini antara 6 dan 12. Jadi masuk ke 65 sampai 73 ini.
berarti kelas mediannya 65 sampai 73. Berikutnya kita akan mencari L1 ujung bawahnya. Nah, ujung bawahnya yaitu ini 64,5. Kemudian D-nya, intervalnya antara 38 sampai 47 ini yaitu ada 9 sigma. Frekuensinya yaitu sebelumnya di atasnya ini pokoknya di 6, dan frekuensi mediannya itu nah ini 6 ini. Kemudian kita masukkan di sini 64,5 ditambah 9. Nah, kita masukkan 10 kurangi 6, hasilnya 64,5 ditambah 9, 2/3. Karena ini nanti disederhanakan, hasilnya menjadi 64,5 ditambah 5,4 sama dengan 69,9. Nah, yang ketiga kita akan mencari modus. Kita akan membuat tabel yang sama dengan yang medianya, cuma saya nggak ditulis. Kita langsung saja rumusnya. Sama dengan L1 ditambah D dalam kurung D1 D1 ditambah D2. Nah, di sini D1-nya yaitu kan sudah dicari ini ya, titik tengahnya. Yang paling modus yang paling banyak keluar kan ini 6. Jadi D1-nya itu yang mencari D1-nya yaitu 6 dikurangi yang atasnya. Dan untuk D2-nya 6 dikurangi yang bawahnya ini. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi kita masukkan ke rumus. L1-nya kan sudah ditentukan tadi, ini sama 65. Ujung bawahnya itu ini atasnya, jadi 64,5 tambah intervalnya itu ya ada 9 kurung ini D1-nya 5 ditambah 3 sama dengan 64,5 ditambah 9, 5/8. Hasilnya 6,45 ditambah ini hasil perkalian ini 5,58 sama dengan 70,08. Nah, yang untuk nomor keempat, kita akan mencari jangkauan atau ring data kelompok. Kita buat tabelnya sama seperti yang di atas. Nah, kalau sudah, kita mencari titik tengahnya kan sudah tadi, dan frekuensinya dicantumkan, hasilnya dijumlahkan. Ini dijumlahkan di sini 20, titik tengahnya hasilnya 387. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu untuk data kelompok ring. Nah, kita menghitungnya ini data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Jadi 87 dikurangi 42 sama dengan 45. Nah, hasilnya kan sama dengan data tunggal tadi. Yang kelima, kita akan menghitung simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata sendiri itu rumusnya SR sigma K sama I sama dengan 1 dibagi sigma, dan hasilnya seperti ini. Kita akan membuat tabel X1 ini titik tengah, frekuensi X1 dikurangi rata-rata, dan 1 dikurung
X1 dikurangi dikali ini F1 dikali ini. Nah, ini sudah dicantumkan nilai tengahnya dan frekuensinya, hasilnya dijumlahkan 20. Nah, untuk X1 dan dikurangi rata-rata ini, tadi kan rata-ratanya menghasilkan 69. Jadi kalau begini 69 dikurangi 42 atau 42 dikurangi 69, tapi hasilnya min. Tapi lebih mudah ini 69 dikurangi 42, hasilnya 27 dan seterusnya. Nah, ini kan sudah dijumlahkan, dikurangi tadi. Nah, untuk mencari ini, jadi F1 ini dikali ini. Nah, 2 kali 27 sama dengan 54 dan seterusnya. Terus ini dijumlahkan. Nah, maka jadi hasilnya maka hasilnya 234 dibagi 20 sama dengan 11,7. Itu termasuk simpangan rata-rata. Nah, yang ke 6 ini kita akan mencari variansi. Nah, rumusnya seperti ini. Kita membuat tabel yang seperti ini. Ada interval, frekuensi, nilai di tengah kuadrat, F1 kali X1 dan F1 kali X1 kuadrat. Nah, ini kan sudah saya tuliskan sama frekuensinya. Nah, untuk X1-nya itu nilai tengah sama seperti yang di atas. Nah, sudah. Nah, untuk mencari X1 kuadrat ini jadi 42 dikuadratkan. Jadi 42 kali 42 sama dengan 84, 51 kali 51 hasilnya 153 dan seterusnya. Maaf salah. Jadi 42 kali 42 hasilnya 1764. 51 kali 51 hasilnya 2601 dan seterusnya. Jadi dikalikan 60 kali 60, 69 kali 69. Nah, sudah. Nah, untuk mencari F1 X1 ini berarti frekuensi dikali X1 ini. Jadi 2 kali 42 hasilnya 84. Terus ini 3 kali 51 hasilnya 153. 1 kali 60 dan seterusnya. Saya tulis 234 dan 435. Nah, untuk F1 X1 kuadrat ini jadi yang ini tuh dikuadratkan. Jadi 84 kuadrat 153. Bukan. Nah, untuk mencari F1 X1 kuadrat ini jadi frekuensi dikali ini X1 kuadrat ini yang sudah ada hasilnya. Misal 1764 dikali 2 hasilnya 3528. Ini dikali ini hasilnya 7803 dan seterusnya. Nah, ketika sudah dijumlahkan sudah ada hasilnya, kita jumlahkan yang ini. Ini dijumlahkan hasilnya 99. Nah, setelah dijumlahkan dikalikan F1 kali ini hasilnya ini. Nah, ini itu dijumlahkan hasilnya 99.594. Ini juga dijumlahkan hasilnya 1380 dan ini juga dijumlahkan tidak apa-apa. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu S kuadrat sama dengan sigma X1 F1 kuadrat dikurangi, ada kurungnya, buka kurung, ini sigma F1 X1 kuadrat dikurangi sigma F dibagi sigma F dikurangi 1. Ini rumusnya. Nah, kita masukkan sigma X1 F1 2 tadi, ini jawabannya 99,594 dikurangi ini kita masukkan yang ini 1380 kuadrat per 20. Nah, sigma F nya 20 ini hasilnya 99,594 dikurangi ini dikuadratkan 95.000
220 dibagi, oh maaf ini lupa, ini tadi dibagi itu sigma F kurang 1, 20 dikurangi 1, maaf lupa. Nah ini jadi hasilnya dibagi 19, hasilnya 4, 3, 7, 4 dibagi 19 sama dengan 230. Mohon maaf, hasilnya 230,21. Selanjutnya kita akan mencari simpangan baku. Simpangan baku rumusnya yaitu S akar dari S2 variansi. Nah, tadi kan variansinya hasilnya 230,21. Jadi dimasukkan sama dengan akar dari 230,21 sama dengan 15,172. Ini untuk simpangan bakunya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat histogram dan poligon. Mohon maaf, itu yang atasnya ada kesalahan. Nah, kenapa saya memakai 37,546,5? Ini diambil dari ujung bawah dan ujung bawah kelas pertama ini 7,5 sampai 46,5, ini sampai seterusnya hasilnya sampai 91,5. Nah ini, nah untuk yang ke atas ini banyak datanya atau frekuensinya. Untuk 37,5 tadi kan frekuensinya ada nih, ada 2 dan seterusnya. Kita membuat diagram di sini. Untuk 37,5 ada 2, 46 ada 3, 46,5, 5,5 tadi ada 1, selanjutnya 64,5 ada 6, 73,5 ada 3, dan 82,5 ada 5. Kita membuat batangnya kalau histogram. Nah seperti ini, kita garis. Jadi ini histogramnya. Atau bisa disebut dengan diagram batang. Nah jadi gini, 37,5 tadi ada 2, ini 3, 1, 6, 3, 5. Nah jadi kalau poligon kita membuat grafik seperti ini. Nah seperti ini poligonnya. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.